Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Ju. Hari ini kita akan belajar penyetaraan reaksi redoks. Seperti yang sudah kita pelajari di kelas 10, reaksi redoks adalah reaksi reduksi oksidasi. Teori yang kita gunakan di dalam reaksi redoks adalah teori perubahan bilangan oksidasi. Bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi redoks? Apakah sama dengan reaksi biasa seperti yang sudah kita pelajari di kelas 10? Langsung kita lihat contoh soal berikut. Cara yang kita gunakan yang pertama adalah cara setengah reaksi atau ion elektron. Langkah pertama, kita harus mencari bilangan oksidasi untuk masing-masing atom. Oksigen kita tahu nilai biloksnya min 2, karena ada 4 maka min 8. Min 8, di sini muatan MnO4-nya min 1, maka Mn-nya bermuatan plus 7. C2O4 kita tahu O nilainya sama, min 2. Min 2, O-nya ada 4, maka min 8. Sama dengan total muatannya min 2, maka C itu plus 6. Karena C-nya ada 2, maka setiap C nilai biloksnya adalah plus 3. Kemudian MnO2, O-nya min 2, ada 2, maka totalnya min 4. Maka nilai biloks dari Mn itu plus 4. CO2, O-nya min 2, maka C-nya plus 4. Masih ingat ya cara menentukan bilangan oksidasi. Selanjutnya kita cari atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Mn awalnya plus 7 menjadi plus 4, maka Mn mengalami reduksi. Sedangkan C awalnya plus 3 menjadi plus 4, maka dia mengalami oksidasi. Setelah kita mengetahui bilangan oksidasi masing-masing atom, langkah selanjutnya kita memisahkan mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Yang oksidasi itu C2O4 2- menjadi CO2, sedangkan yang reduksi MnO4- menjadi MnO2. Jadi kita pisahkan menjadi dua reaksi. Kita pisahkan menjadi dua persamaan setengah reaksi, satu oksidasi, satu reduksi, berdasarkan hasil perubahan bilangan oksidasi. Jadi seperti ini. Yang di atas adalah oksidasi, C2O4 2- menjadi CO2, yang di bawah itu reduksi, MnO4- menjadi MnO2. Langkah selanjutnya, setarakan atom-atomnya. Yang oksidasi C2O4, C-nya ada 2 sebelah kiri, sebelah kanan adalah 1, maka kalikan 2. O-nya ada berapa? Yang di sebelah kiri ada 4, sebelah kanan 2 dikali 2, ada 4. Berarti jumlah atomnya sudah setara. Selanjutnya, karena jumlah atomnya sudah setara, dilihat muatannya. Sebelah kiri jumlah muatannya 2- totalnya. Sedangkan di kanan itu netral atau tidak bermuatan. Supaya setara, maka di sebelah kanan tambahkan elektron sebanyak muatan sebelah kiri. Sebelah kiri ada 2-, maka di kanan tambahkan elektron sebanyak 2 elektron. Artinya ini 2-. Untuk yang reduksi, prosesnya sama. Setarakan jumlah atomnya. Mn-nya 1, di kanan 1. O-nya di kiri 4, di kanan 2.
Supaya jumlah O-nya sama, kiri dan kanan, maka tambahkan H2O supaya jumlah O-nya sama. Ini 4, 2, maka tambahkan 2 H2O. Jadi di kiri ada 4 O-nya, di kanan 2 ditambah 2 kali 1. O-nya dari H2O kan 1, maka kita tambahkan 2 molekul H2O. Mn-nya sudah sama, O-nya sudah sama. Tapi di sebelah kanan bertambah H, di sebelah kiri hanya nggak ada. Maka tambahkan H plus untuk menyetarakan jumlah H di kiri dan di kanan. Di kanan hanya ada totalnya 2 dikali 2 ada 4. Maka tambahkan di sini 4H plus. Sekarang jumlah H di kiri ada 4, di kanan juga ada 4. Jumlah atom sudah sama kiri dan kanan. Langkah selanjutnya jumlah muatan. Di kiri muatannya ada berapa? MnO 4 minus, berarti di sini min 1 dengan 4H plus, 4 plus, 4 plus dan 1 min, maka 3 plus. Sebelah kanan tidak ada yang bermuatan, maka 0. Supaya sama-sama 0, sebelah kiri tambahkan elektron sebanyak 3 elektron. Jadi dia menjadi 0 sebelah kiri, 3 tambah 4 plus 1, ini min 1, maka 0. Kanan juga menjadi 0. Jumlah muatan sudah setara. Langkah selanjutnya kita setarakan jumlah muatan di reaksi oksidasi maupun reduksi. Di reaksi oksidasi, elektronnya ada 2, sedangkan reduksi elektronnya ada 3. Supaya sama jumlah elektron di oksidasi dan reduksi, maka kita kalikan. Yang oksidasi dikalikan 3, dari mana 3? Jumlah elektron di reduksi. Sedangkan yang reduksi ini semuanya dikalikan dengan 2. Maka hasilnya menjadi 3C2O4 2 minus 2CO2 dikalikan 3 menjadi 6CO2 ditambah 6 elektron. Sedangkan yang reduksi semuanya dikalikan 2 menjadi 2MnO4 minus ditambah H plusnya menjadi 8H plus ditambah 6 elektron menjadi 2MnO2 ditambah 4H2O. Setelah disetarakan jumlah elektronnya atau jumlah muatan oksidasi dan reduksi, langkah selanjutnya kita gabungkan kedua persamaan reaksi ini. Kita gabungkan setengah persamaan reaksi oksidasi dan reduksi menjadi seperti ini. Yang di atas ini tadi oksidasi, yang di bawah reduksi. Kita gabungkan atau kita jumlahkan. Spesi yang sama di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu akan saling menghilangkan. Kita lihat di sini. Di sebelah kiri ada 6 elektron, di sebelah kanan ada 6 elektron, maka ini bisa dihilangkan. Yang lain langsung kita turunkan. Misalnya di sini ada 3C2O4 2 minus, yang sebelah kiri ada 2MnO4 minus ditambah 8H plus menjadi 6CO2 ditambah 2MnO2 ditambah 4H2O. Langkah terakhir, kita cek satu persatu setiap atom dan muatan apakah sudah setara atau belum.
C sebelah kiri totalnya ada 6, sebelah kanan juga 6. Mn-nya berapa? Ini ada 2, Mn kali 2, sebelah kanan juga 2. Hidrogen 8, di sebelah kanan juga ada 8. Kemudian muatan, kita lihat sebelah kanan muatan totalnya ada 0, karena tidak ada yang bermuatan. Sebelah kiri berapa? Ada 8 plus. Ini minus, jumlahnya 2, maka 2 min. Min 2 ada 3, maka 6 minus. 6 minus tambah 2 minus, min 8. Plus 8, maka totalnya 0. Maka ini sudah setara. Tadi di soal di bagian awal, suasananya adalah suasana asam, karena kita menggunakan H+. Lantas bagaimana dengan suasana basa? Tidak perlu khawatir, lakukan langkah yang sama dengan cara suasana asam. Kemudian ketika sudah sampai di kondisi terakhir, tambahkan OH- sejumlah H+ yang ada. Di sini ada berapa H+-nya? Ada 8 H+, maka tambahkan 8 OH- di sebelah kiri dan sebelah kanan. Menjadi seperti ini, ditambahkan 8 OH- di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan tanda panah ditambahkan 8 OH- supaya tercipta suasana basa. 8H+ ditambah 8 OH- mereka akan menjadi air. H+ tambah OH- menjadi H2O. Maka kita bisa ubah 8H+ ditambah 8 OH- menjadi 8H2O. H2O di sebelah kiri. Di sebelah kanan ada 4 H2O. Karena posisinya saling berlawanan, maka saling menghilangkan. Di kiri ada 8, di kanan ada 4. Maka yang di sebelah kanan menjadi habis, sebelah kiri menjadi 4 H2O. 8 dikurangi 4. Sekarang setelah H+ dan OH- menjadi H2O, H2O sebelah kiri dan sebelah kanan saling menghilangkan, sisanya ada 4 H2O, maka persamaan reaksi ini sudah disetarakan dengan suasana basa. Bagaimana kita tahu itu suasana basa? Di kondisi akhirnya sudah menggunakan OH-. Apakah masih setara seperti yang di atas? Kita cek lagi. C-nya 6, ini juga 6. Kemudian H-nya berapa? Sebelah kiri ada 8, sebelah kanan juga 8. Kemudian yang terakhir kita cek muatannya. Sebelah kanan muatannya ini netral, 8 OH- artinya 8 minus. Sebelah kiri berapa? 2 min kali 3, 6 minus. Minus, karena ada 2 maka 2 minus. 6 minus 2 minus, totalnya 8 minus. Maka ini sudah setara. Untuk mengerjakan suasana basa, langkah pertama kerjakan dengan suasana asam sampai di langkah terakhir. Ketika sudah sampai langkah terakhir, tinggal tambahkan OH- sejumlah H+ di kiri dan di sebelah kanan tanda panah. Ini merupakan cara menyetarakan persamaan reaksi redoks menggunakan cara ion elektron atau setengah reaksi. Cara yang kedua atau metode yang kedua adalah metode bilangan oksidasi. Langkah pertama masih sama, kita cari bilangan oksidasi masing-masing atom. Cr2O7 2-, oksigennya -2, maka Cr-nya berapa?
Min 2 kali 7 min 14. Min 14 sama dengan min 2. Maka CR-nya plus 12. Karena CR-nya ada 2, maka dibagi 2. 12 bagi 2 plus 6. C2O4 2 minus. Oksigennya min 2. Min 2 kali 8. Min 2 kali 4. Min 8 sama dengan min 2. Maka C-nya plus 6. Karena ada 2, maka di sini plus 3. CR3 plus berapa? Karena dia muatannya 3 plus, ya berarti Biloxnya plus 3. CO2 min 2 dan plus 4. Dari sini kita tahu siapa yang mengalami perubahan Bilox. Langkah kedua, kita setarakan atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. CR2 ini plus 6 menjadi plus 3. CR-nya ada 2, di kanan ada 1, maka kita tambahkan 2 CR supaya CR-nya jadi sama. Kemudian siapa lagi? Ada C, sebelah kiri C-nya 2, sebelah kanan 1, maka kalikan 2. Langkah selanjutnya kita lihat berapa jumlah kenaikan bilangan oksidasi dan penurunan bilangan oksidasi. CR, dia mengalami penurunan sebanyak dari plus 6 menjadi plus 3, maka dia turun 3. Tapi kita lihat CR-nya ada berapa? Di sini ada 2, maka turun 3 dikali 2. Karena CR-nya ada 2. Kemudian C-nya berapa? C-nya dari 3 menjadi 4. Naik berapa? Dia naik 1. Tapi C-nya ada 2. Maka dikali 2. Misalnya di sini C-nya hanya 1, maka tidak perlu dikalikan 2. CR juga sama, jika CR-nya hanya 1, maka turun 3 saja tanpa dikalikan 2. C juga sama, naik 1 tanpa dikalikan 2. Dikalikan 2 karena CR-nya ada 2. C-nya juga ada 2. Langkah selanjutnya, kita samakan jumlah kenaikan dan penurunannya. CR turun 6. C naik 2. Supaya sama, maka yang 6 ini kita kalikan 1 saja. Yang naik dikalikan 3 supaya nilainya sama-sama menjadi 6. Dikalikan 1. Siapa yang dikalikan 1? Berarti CR2O7 dan juga CR3+. Kita tuliskan di bawah. CR2O7 2- karena dikalikan 1 ditambah C2O4 2- dikalikan berapa? Dikali 3. Maka dia menjadi 3 C2O4 2- menjadi 2 CR3+ dikalikan 1. Ya sudah, dia tetap menjadi 2 CR3+ ditambah CO2 dikalikan 3, maka dia menjadi 2 dikali 3 6 CO2. Setelah kita menyetarakan jumlah penurunan dan kenaikan Bilox menjadi seperti ini, langkah selanjutnya kita menyetarakan jumlah muatan kanan dan kiri. Kiri ada berapa muatannya? 2-, 2-, tapi di sini ada 3, maka totalnya di sini saya tuliskan
8 minus 6, 2. Sebelah kanan berapa? Totalnya CO2 tidak punya muatan, Cr 3 plus. Jumlah Cr-nya ada 2, maka di sini 6 plus. Supaya sama muatannya ditambahkan dengan H plus. Tidak ditambahkan dengan elektron, beda dengan cara yang pertama. Kalau cara yang kedua ini, menyetarakan muatan tambahkan dengan H plus. 8 minus 6 plus. Supaya menjadi sama, ditambahkan H plus, maka berapa banyak H plus? 8 minus, supaya jadi 6 plus, maka tambahkan sebanyak 14 H plus. Di sebelah kiri tambahkan 14 H plus. 14 H plus tambahkan 8 minus, maka totalnya menjadi 6 plus, maka sudah setara. Kalau muatan sudah setara, langkah selanjutnya adalah menyetarakan jumlah H di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Atom H di sebelah kiri ada berapa? Ada 14. Sebelah kanan 0. Menyetarakan jumlah atom H plus atau atom H dengan cara menambahkan molekul H2O. H plusnya atau H-nya ada 14. Tambahkan H2O sebanyak berapa? Tambahkan 7 H2O. Kita lihat sekarang. H-nya di kiri 14. Di kanan 7 kali 2 atau 2 dikali 7. Ada 14 H. Langkah terakhir, kita lihat satu persatu. Apakah sudah setara atau belum? Pertama Cr dulu. Di kiri 2, di kanan 2 juga. C-nya ada berapa? Ada 6, 3 kali 2. Di sebelah kanan 6, 1 kali 6. Oksigen 7, 4 dikali 3, 12 tambah 7, 19. Kemudian sebelah kanan berapa? 12 tambah 7 sama 19. Kemudian muatan. Muatannya tadi sudah sama, 6 plus dengan 6 plus. Maka ini sudah setara. Tapi masih dalam suasana asam. Bagaimana kalau suasananya basah? Langkahnya sama, tinggal kita tambahkan OH- di sebelah kiri dan di sebelah kanan sejumlah H+. Berapa yang ditambahkan? 14 H+, maka yang ditambahkan 14 OH- di kiri dan di kanan. 14 H+ ditambahkan 14 OH- menjadi 14 H2O. Caranya sama persis dengan yang langkah pertama untuk mengubah suasana asam menjadi suasana basah. Supaya tidak bingung, lakukan cara suasana asam sampai selesai, kemudian baru diubah dengan OH-. Cukup mudah untuk menyetarakan persamaan reaksi. Jadi ada dua cara. Cara pertama, ion elektron atau setengah reaksi, menyetarakan muatannya dengan menambahkan elektron. Sedangkan cara kedua, cara bilangan oksidasi atau metode Bilox, menyetarakan muatan dengan cara menambahkan H+. Bedanya di situ. Langkahnya juga beda. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.